sumur, dan sumur saya ini airnya berubah karena memang sudah beberapa tahun ini tidak saya pakai. Nah, apakah ini dikatakan airnya ini najis, Ustaz? Terima kasih. Iya, tatkala sumur itu berubah, ini bagaimana? Maka perlu dilihat ya, perubahannya itu karena apa dulu. Kalau memang perubahan air yang di dalam sumur atau dalam kolam itu adalah karena diamnya air yang terlalu lama, karena tidak banyak dikuras, tidak banyak digunakan, ya, sehingga air itu diam. Nah, namanya air kalau sudah banyak diam, akhirnya apa? Timbul lumut dan yang lain sebagainya, sehingga bahkan berubah warna dari hijau atau bahkan kalaupun menjadi menghitam. Nah, kalau sekedar karena namanya diamnya yang lama atau dalam bahasa Arabnya adalah tulul mukuth, maka hukumnya adalah tetap dihukumi suci dan mensucikan. Tetap dihukumi itu adalah suci dan mensucikan, sehingga boleh walaupun berubah tetap boleh untuk digunakan bersuci. Nah, tapi yang jadi permasalahan adalah apa? Ketika perubahannya itu adalah bukan karena lama diam tapi karena najis. Dan kita tahu itu adalah perubahan karena najis. Seperti apa contohnya? Ya, walaupun bukan karena kita masukkan najis. Contoh, terkadang banyak terjadi juga apa? Lebih-lebih di kota ini. Ketika sumur itu berubah adalah karena terlalu dekat dengan septic tank, sehingga rembesan air yang dalam septic tank masuk ke dalam sumur. Kalau memang itu karena sebab seperti itu, maka hukumnya jelas air yang tadi berarti karena sudah berubah sifat. Ulama kan tadi sudah sepakat walaupun banyak, hukumnya adalah najis. Ya, maka perlu dicari tahu dulu apa perubahannya. Kalau sekedar oh ini karena diamnya lama, karena ini hukumnya jauh daripada septic tank yang ada di sekitar, ya, nah, maka sudah jelas hukumnya adalah suci. Ya, tapi yang jadi permasalahan itu di perkotaan biasanya. Di mana Pak, rumah satu dengan yang lainnya terlalu berdekatan bahkan tanpa ada halaman, sehingga Pak, orang membuat septic tank pun itu adalah di dalam rumah, yang sampingnya berhimpitan, buat sumur juga berdekatan. Akhirnya Pak, hanya berjarak mungkin 1 meter atau ini antara sumur dengan septic tank orang lain tetangganya. Nah, ini bisa sangat memungkinkan. Kalau sampai ada bau-bau seperti apalagi sampai bau yang jelas untuk bau kotoran. Nah, ini sudah jelas itu sebenarnya apa? Hukumnya adalah najis. Nah, Baik, itu pertanyaan juga menjawab pertanyaan dari siapa ini tadi? Ini dari Pak Mujib ya, hamba Allah. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kita coba untuk bacakan pertanyaan berikutnya. Ini dari Kois yang ada di Madura. Pertanyaannya, Ustadz, apakah air yang sudah tercampur dengan kaporit atau pemutih air, apakah tetap bisa dikategorikan sebagai air mutlak? Terima kasih. air yang tercampur dengan kaporit, ya, ini bagaimana hukumnya? Jelas hukum air kaporit itu sendiri adalah suatu barang yang suci. Itu barangnya. Ya, ketika dicampurkan ke dalam air, berarti air ini adalah air yang kecampuran dengan barang suci. Kan itu ya. Kalau urusan hukum air itu apakah najis atau tidak, sudah pasti air itu ada di hukum suci. Tapi dalam hukum suci itu ada sekedar suci, ada mensucikan. Itu masalahnya. Kalau tohur seperti di hadis tadi ini, innal ma'a tohurun, artinya suci dan juga mensucikan sehingga bisa dibuat untuk bersuci. Tapi ada yang sekedar suci tapi tidak bisa untuk digunakan bersuci. Contohnya apa? Seperti air mustakmal. Air yang sudah dipakai untuk berwudu, tetesan air berwudunya itu air mustakmal, itu nggak bisa dipakai untuk berwudu lagi, karena itu hanya suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini atau juga air yang mutaghayyir karena berubah karena bitahirat, benda yang suci namun dengan taghayyuran fahishan bihaitsu yuslabu minhu ismul ma, ya, dengan perubahan yang sangat parah, sekiranya dicabut nama kemutlakan nama airnya itu sudah dicabut dan dihilangkan, yang artinya sudah tidak lagi dinamakan air. Contoh, air kemasukan sabun, ini kan sangat parah sabunnya sehingga apa? Sampai tidak lagi dinamakan ini bukan air, ini sudah sabun ini. Artinya sudah air sabun, bukan lagi air tapi sudah air sabun. Nah, kalau sudah demikian maka sudah tidak lagi ada kemutlakan nama air, itu tidak ada. Tapi ada, kalaupun air ada embel-embelnya, air sabun loh.
Maka bagaimana? Maka dikatakan air itu tidak lagi bisa untuk dipakai berwudu. Walaupun suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Dipakai bersuci pun tidak bisa. Termasuk apa kecampuran kaporit, maka dilihat kalau apa kecampurannya itu tidak sampai menjadikan perubahan yang terlalu parah, maka apa hukumnya boleh. Termasuk air kecampuran sabun tapi apa hanya di bagian atas, tidak terlalu parah misalkan, tetap itu masih dianggap sebagai air ya, maka hukumnya masih dihukumi tohur, suci dan juga mensucikan. Nah